Ya, Kan Pak Presiden selalu mengatakan bagaimana perizinan itu bisa disederhanakan lah gitu ya. Nah ini juga tidak hanya bicara di pusat, tapi juga di daerah, di daerah. kementerian lembaga juga. Nah itu mencakup 35%. Iya, Ya jadi sudah 65, 35 gitu. Validas nomor satu. kelas A jadinya. Kelas A dia gagah ya, duduk dia gagah dia, dadanya naik dikit lah. Gitu. Kepada Bapak Ibu Kepala Daerah ya untuk secara lebih serius ya Iya, memberikan perhatian kepada teman-teman DPM PTSP. Baik dari tadi SDM, anggaran, iya, koordinasi, fasilitasi lah. Karena ini seiring juga dengan apa namanya kita arahan. menuju ya arahan Iya, Pak Prabowo ya, iya. kita menuju Indonesia Maju. Halo sahabat Merdeka, kali ini kita kedatangan tamu spesial, Bapak Profesor Dr. Tirta Mursitama, PhD. Beliau adalah Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Halo Prof. Tirta, Halo Mas Didi, gimana kabarnya Prof? alhamdulillah baik. Luar Alhamdulillah baik biasa ya ya. Prof. Ini Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai Prof, ya baik. soal kemudahan berusaha di tanah Ya, air. ya. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya tadi sampai Prof. Hmm, Saya berkeliling di kantor Kementerian Investasi. ya, Di belakang kita nih Prof. betul. Nah itu di situ ternyata sudah ada tempat Hmm, pelayanan terpadu satu pintu, betul, di mana masing-masing dari kementerian sudah ada perwakilannya gitu Prof betul. ya. Ya, Dan rasanya dengan adanya ini izin berusaha tuh sudah semakin mudah, tidak seperti dulu ya, yang mungkin agak lama. Kalau sekarang hitungan hari mungkin beres ya Prof. ya betul. Gitu Prof. Ya ini adalah satu tempat ya pelayanan terpadu satu pintu khusus terpusat ya pusat Mm-mm. di sini. Jadi kalau para investor mau datang ke sini ya sebenarnya mereka datang berkonsultasi, mereka juga ada pertanyaan-pertanyaan silahkan. Tapi kalaupun mereka tidak perlu bertanya berkonsultasi, mereka bisa melakukan secara online dengan Iya. OSS. Tapi dengan melayani mereka seperti ini, mereka senang sekali gitu. Oh, jadi dari BKPM di sini ada kementerian, jadi bisa langsung ke kementeriannya gitu, Prof. Betul. Perwakilan kementerian ya. Ya di sini ada wakil kementeriannya juga ada di sini. Iya, saya Ya. lihat Kementerian Kelautan ada, Kementerian Ya, Tenaga Kerja ada, perindustrian masing-masing itu ada wakilnya gitu ya, betul. Prof. Lengkap. Prof, ini kita akan fokus bicara Nah, soal penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha. mm-mm. Nah, dari Prof sendiri, Prof Hmm, Tirta, itu tujuan utamanya apa sih, Prof? ya. Dengan adanya program itu di Kementerian Investasi, gitu, Ya, Prof. baik. Jadi pelayanan satu pintu dan juga percepatan pelaksanaan berusaha merupakan salah satu unggulan dari Kementerian Investasi, Hilirisasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal ya (BKPM). Karena ini merupakan suatu penilaian terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas PTSP ya, DPM PTSP Iya, seluruh Indonesia. Jadi penilaian terhadap provinsi, terhadap kabupaten kota, dan juga terhadap kementerian lembaga. iya, Nah, kenapa mereka harus menilai? Karena memang berusaha itu kan harus diatur ya kan. Asal penilaian-penilaiannya iya, terhadap bagaimana prosedur yang mereka buat, bagaimana mereka melayani customer ya, di mana ini investor begitu ya, iya, dan seberapa cepat mereka melayani itu gitu ya. Sehingga ini merupakan salah satu hal yang menjadi satu kewajiban sebenarnya, amanah dari peraturan presiden ya mhm, tentang penilaian kinerja ini. Jadi ini suatu program tahunan yang harus dilakukan. terus diselenggarakan oleh Kementerian Investasi BKPM. Ya, Gitu. artinya nih kalau selain di kementerian lembaga, di daerah tuh kan dari tingkat kabupaten, kota, dan provinsi ya, Prof, Betul, betul, betul. dilakukan. Nah, itu biasanya penilaian tuh mencakup apa aja sih, Prof? Ya, Penilaian terhadap pemerintah daerah itu dan kementerian atau lembaga. ya. Penilaiannya itu ada beberapa hal ya. Yang Hmm, pertama pasti kinerjanya ya. Jadi kinerja dari PTSP, PBB dari pemerintah kota itu ada kelembagaan, lembaganya seperti apa, sumber daya manusianya, sarana prasarananya, dan implementasi dari sistem OSS itu, iya, online single submission ya untuk perizinan. Itu 65% Mas iya, untuk penilaiannya. Jadi kalau itu bagus ya kira-kira sudah baiklah kira-kira iya, gitu ya. Nah, tapi ada juga yang elemen kedua mencakup bagaimana izin itu diterapkan, dilaksanakan ya perizinan berusahanya itu. Kemudian kan bagaimana persyaratan itu harus disederhanakan ya. iya, Kan Pak Presiden selalu mengatakan bagaimana perizinan itu bisa disederhanakan lah gitu ya. Nah, ini juga tidak hanya bicara di pusat, tapi juga di daerah, di daerah, kementerian lembaga juga. Nah, itu mencakup 35%. iya, Ya, jadi sudah 65, 35 gitu ya. Nah, itu hal yang menjadi penilaian utama ya iya, dari penilaian kinerja dari
anugerah layanan investasi. Nah, itu kemudian kita lakukan dengan self assessment. Jadi dari kabupaten, kota, provinsi, Iya. KL itu melakukan self assessment dulu. Isi dulu dia sendiri, self evaluation begitu. Jadi dia buat lawan sendiri, kemudian kita nilai, kita Diverifikasi. Iya betul, kita verifikasi. Jadi mereka nggak hanya sekedar asal mengisi, ya, tapi isian itu ada panduannya. Nah Oke. kemudian setelah mereka submit ke kita verifikasi dan juga ini yang paling penting, ada juga validasi lapangan oleh surveyor. Iya. Karena bisa juga mereka mengisi ya, biasanya kita cenderung ya karena sudah bagus kan mengisinya, wah dia sangat positif gitu Iya. ya. Nah, agar menghindari ya aspek subjektivitas yang terlalu tinggi, dan agar lebih objektif sesuai dengan kondisi lapangan, kita cek tim, tapi juga kita terjunkan tim ke lapangan. Langsung melihat. Nah di sini tujuannya untuk lihat nanti, ya, apakah yang disampaikan itu ya, sesuai dengan kondisi lapangan. Ya, biasanya sih nggak beda jauh lah ya. Jadi apa namanya yang sudah disampaikan biasanya ya sesuai dengan kondisi lapangan. Karena mereka juga nggak berani main-main Mas. Karena penilaian kinerja ini apa namanya luar biasa pentingnya gitu ya bagi mereka sendiri dan juga para pelaku usaha gitu ya. Nah setelah itu ada juga baru kemudian kita nilai akhir ya, semua data dikumpulkan, nah baru ada pertemuan ya, rapat untuk menentukan siapa ya KL mana pemenangnya, kemudian provinsi mana, kabupaten kota mana. Ya, Gitu. berarti kan data-data tadi. Ini kan ada surveyor lapangan kan minimal meminimalisir kalau memang ada yang tidak serius mengisinya gitu ya, Pak ya. Betul. Itu kan itu dari orang lapangan udah bisa melihat gitu kan, ini benar atau tidak gitu. Betul. Dan itu juga ada apresiasinya Pak ya terhadap Pemda yang memang penilaian kinerjanya bagus, ada ya Pak dari kementerian ya? Ya, jadi sebelum kita bicara apresiasi yang pemenangnya gitu ya, karena memang yang menang itu ada apresiasi ya, yang kita undang dalam anugerah layanan investasi itu megah acaranya besar ya, biasanya mengundang Bapak Presiden atau Bapak Wapres gitu ya, kemudian kita berikan apa namanya penghargaan lah ya, dan itu semua kita undang KL, kementerian lembaga, para menteri terkait kita undang, dan juga para pemenang kita undang ya, dan juga audiens yang lain. Nah tadi untuk saya tambahkan terkait dengan penilaian tadi agar lebih objektif, itu kita melibatkan pemangku kepentingan. Jadi nggak hanya pemerintah sendiri gitu ya Pak ya, sendiri, ada organisasi lain biar lebih kredibel ya Pak. Apa aja Pak itu yang dilibatkan Pak? Jadi ada organisasi-organisasi seperti kita terkait dengan HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya kan. Ada juga yang terkait dengan otonomi daerah, KPPOD. Kita ajak mereka karena nggak mungkin penilaian kinerja investasi ini hanya dari satu sisi investasi saja kan. Nah ada dari sisinya, kemudian ada dari ketika ngomong pelayanan satu pintu, ada KPPOD, kaitan dengan otonomi daerah, pemerintahan, mereka paham gitu. Nah ini kita sama-sama, kita diskusinya, waduh seru itu Mas, ya untuk melakukan penilaian itu, karena masing-masing berusaha memberikan insight-nya ya, masukannya yang terbaik lah untuk menilai, ini daerah ini bagus, daerah ini, ini sama-sama bagus, bingung mereka mana ya, karena beda-beda sedikit tipis saja antara satu dengan lain. Kan penilaian ini kan dilakukan seobjektif mungkin gitu kan Pak, nggak hanya pemerintah, tapi ada HIPMI, organisasi lain, pelaku organisasi pengusaha juga terlibat gitu Pak ya, biar penilaian itu semakin kredibel gitu kan, nggak ada wah ini beratnya lebih ke sini gitu ya Pak. Nggak ada ya, itu gitu juga dilakukan secara terbuka, kita pakai satu sistem ya, jadi nanti setiap Pemda ya, KL itu bisa melihat setiap tahapannya itu ada. Jadi self assessment berapa, angkanya keluar, presentasenya mana, itu terbuka setiap tahapannya. Makanya penilaian kita ini kredibel ya, akuntabel juga gitu. Karena kalau enggak ini kita nggak mungkin mempertaruhkan ini hal yang sangat penting ini ya. Karena kita ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat dan pelaku usaha dan investor, yang terpenting itu tidak hanya sekedar menang anugerah layanan investasi, tetapi bagaimana daerah-daerah ini dan KL ini yang sudah menjadi pemenang itu benar-benar pelayanannya bagus. Nah, mendukung perizinannya juga sederhana, simple, dilaksanakan dengan cepat. Investor senang gitu. Nah, kalau investor senang nanti, waduh, terus tambah terus investasinya. Dan harapannya memang realisasi investasinya juga terus meningkat. Nah, ini kan satu hal yang kita memberikan pesan ya, tidak hanya sekedar kasih hadiah, kasih apresiasi, terus masyarakat nggak ngerasain apa-apa. Nah ini tantangan kita sebenarnya Mas. Gitu. Ini kan membuka peluang juga kan Pak, menumbuhkan kepercayaan bagi para investor maupun calon investor gitu kan Pak, dengan apa yang sudah dikerjakan. Kalau ini serius gitu Pak ya, untuk menumbuhkan iklim usaha yang lebih baik lah. Gitu ya Pak. Nah itu kan tadi penganugerah untuk
yang mendapat nilai baik, Pak. Mm-mm. Kalau secara aturan ada nggak sih Pak teguran atau apa kalau terhadap Pemda atau lembaga yang memang secara nilainya tuh mungkin stuck gitu atau Ya, setiap tahunnya itu ada nggak Pak? Diingatkan lah gitu ya lah betul. bahasanya. Ya, jadi pada dasarnya ini ya, kita bersyukur sekali di tahun 2024 ini penilaian kinerjanya ini yang kategori baik atau sangat baik itu sudah banyak sekali lah. Nah, tetapi betul kata Mas Didik tadi, yang kurang ya, yang Iya. masih kurang baik itu kita ada namanya bimbingan teknis. Oh gitu. Ya ada Oke. bimbingan teknisnya ya, karena kita tidak ingin apa namanya semacam punishment ya, menghukum saja Iya. ya. Tapi kita harus membimbing kan, karena pada dasarnya itu nanti untuk kita semua juga. Jadi kita ada bimbingan teknis, kita kumpulkan di daerah-daerah tertentu, misalnya di alokasi, misalnya di kawasan mana nih, misalnya Jawa Tengah gitu ya, Iya. ada beberapa kabupaten kota yang masih kurang, nilainya itu di bawah kita kumpulkan. Iya. Ya, itu berdasarkan penilaian tahun lalu. Kita datang, Oke. kita kumpulkan, kita kasih masukan. Harapannya di tahun depannya itu mereka lebih bagus. Nah, hasil positif dari BIMTEK itu sudah terlihat di tahun ini. Ya, tahun ini walaupun kita tahun ini juga terus melakukan BIMTEK, sekarang yang nilainya baik dan sangat baik itu sudah jadi mayoritas gitu. Terus meningkat Terus ya Pak. meningkat ya. Karena sebenarnya ada insentif buat Oke. pemerintah daerah ini. Tidak hanya sekedar kasih hadiah ya, Heeh. tetapi ada dari pemerintah pusat itu juga ada alokasi dana insentif daerah namanya. Jadi ada satu komponen penilaian kinerja ini masuk ya. Makanya di setiap tahun itu kita harus menyelenggarakan penilaian kinerja ini waktunya jelas. Karena Iya. sebelum waktu tertentu itu biasanya sebelum bulan Agustus ya atau pertengahan Agustus kita harus kirimkan datanya kepada Kementerian Keuangan. Mereka nanti akan mengolah datanya dengan formula dengan penilaian-penilaian yang lain ya, Iya. dengan bobot-bobot yang lain nanti dijadikan satu dikombinasikan nanti bisa menjadi salah satu lah ya penentu untuk meningkatkan dana dari pusat ya dan sebagai bentuk dana insentif ke daerah. Nah ini membuat semangat. Jadi tidak hanya sekedar lomba ajang penilaian kinerja tapi nggak ada hasilnya gitu. Iya, Nah iya. ini Ya, satu ada hal yang penting. apresiasinya ya, Ada Pak, ya. apresiasi dan apresiasi tidak hanya sekedar hadiah ya, tetapi juga konkret kan. Intensif Jadi itu ya. ada insentif dari pemerintah Iya. pusat masuk ke pemerintah daerah, tambahan anggaran lah gitu kira-kira. Yes. Nah ini yang terus kita juga jaga dengan antar kementerian lembaga yang lain gitu, sehingga menambah akuntabilitas, kredibilitas, ya reliabilitas dari penilaian kinerja ini, sehingga menjadi ajang yang prestisius gitulah kira-kira. Karena ini untuk investasi di Indonesia dan yang diselenggarakan oleh sebuah kementerian itu hanya anugerah layanan investasi ini, Mas. Serius lah itu Pak ya. Iya, Sangat betul, bergengsi lah gitu ya Pak. Bergengsi betul. Ya, betul. ya makanya mudah-mudahan dengan seperti ini daerah tuh berlomba gitu Ya, kan. ya. Berlomba memberikan yang terbaik, mengisi juga serius Ya. sehingga penilaiannya terus baik gitu kan Pak. Nah ini menarik banget Mas, yang Mas sampaikan tadi ke daerah-daerah berlomba-lomba itu. Karena kan kemarin ya, beberapa waktu yang lalu kan kita dikumpulkan oleh Bapak Prabowo ya di Sentul itu kan. Nah itu ada kepala-kepala daerah, kayak Pangdam, Polda dan lain sebagainya gitu ya. Kita pejabat eselon 1 ada di kementerian. Tapi ada satu dinas yang khusus dipanggil. Apa tuh Pak? DPM PTSP seluruh Indonesia. Di kepala-kepala dinasnya itu dipanggil juga dalam dinas acara penanaman modal itu Pak. Pak? Iya ini. Ya karena apa? Karena sangat pentingnya investasi ini kan. Jadi mereka hadir seluruh Indonesia dan itu menandakan bahwa pemerintah pusat itu melihat sangat penting investasi. Apalagi kan dalam rangka peningkatan atau mencapai pertumbuhan ekonomi 8% ini kan investasi harus sebagai salah satu leverage-nya ya. Nah ini penting sekali. Dan di situ arahan dari Pak Presiden Prabowo langsung di depan kepala dinas penanaman modal itu ya Pak? Betul, langsung didengar langsung dan itu menunjukkan membuat mereka kan bersemangat. Pimpinan tertingginya concern terhadap investasi. Nah ini mereka juga senang sekali. Kemarin kita ketemu ngobrol-ngobrol juga, wah berarti Pak Presiden, Bapak Menteri, semua kalangan pimpinan di pusat itu juga concern terhadap DPM PTSP. Gengsinya itu naik. Jadi dulu nih ceritanya nih ya. Biar kita nggak terlalu serius tekan terus ini ya. Nggak apa-apa ada cerita-cerita menarik dulu, itu kan. Sebelum ada anugerah layanan investasi ini, belum ada penilaian kinerja ini, itu mohon maaf ya, kepala dinas DPM PTSP itu kadang-kadang dianggap dinas kelas 3. Oh gitu? Iya. Padahal perannya sentral Pak. Penting ya. Jadi mohon maaf nih Pak Bupati, Pak Wali Kota, ya Bapak Ibu Gubernur itu anggapnya belum terlalu penting. Tapi sekarang dengan ada penilaian kinerja ya dan sejak 5 tahun terakhir itu memang Bapak Menteri, Pak Menteri yang dahulu maupun yang sekarang itu serius tentang
investasi ini yang targetnya kan terus meningkat ya. Iya. Nah itu jadi naik kelas dia. Jadi sekarang jadi termasuk jajarannya kepala dinas nomor 1. Kelas A jadinya. Kelas A dia gagah ya, duduk dia gagah dia, dadanya naik dikit lah. Gitu. Sekarang orang mau deket-deket terus tuh. Iya, dekat-dekat terus, apalagi dekat dengan pengusaha-pengusaha kan, investor. Bahasanya ngomong dengan investor dong. Iya, gitu. padahal itu kan penting banget, Pak. Iya, Perannya betul kan, sekali. investasi, investor datang, memperbaiki target pertumbuhan Iya. ekonomi itu kan, Pak. Betul. Ya kan? Kalau sekarang berarti mereka bangga lah ya. Mereka bangga, mereka bisa ngomong sama rakyat, sama masyarakat gitu kan. Nah kan ini kita kerjasama nih ada di mall pelayanan publik ya biasanya ya. Iya. Jadi yang juara-juara itu yang hebat-hebat itu memang kabupaten, kota, provinsi itu semua ada di mall pelayanan publik ya. Oh di mall gitu, Pak? Ya, namanya mall pelayanan Oh, publik. mall pelayanan publik. Ada yang memang di mall juga ada, Oke. tapi ada yang satu gedung khusus yang namanya mall pelayanan publik. Itu semua ada perizinan lain-lain ada ya. Jadi tidak hanya soal perizinan berusaha saja. Iya. Nah, itu menandakan datang di situ ya, disambut dengan baik, antriannya bagus, pakai ya digital semuanya ya. Datang dengan disambut dengan muka senang gitu ya, Senyum ya, happy, Pak? senyuman gitu ya. Selesai beberapa menit atau beberapa jam selesai. Dari A sampai Z urusan mereka selesai. Iya. Nah, ini menandakan bahwa ya kita sebagai pemerintah ya itu sudah berusaha memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Nah, khususnya ini kita bicara investasi. Nah, penting banget di situ ada Kementerian Investasi, ada Kementerian Dalam Negeri ya, kementerian yang lain-lain, aparat sampai daerah. Nah, mereka bersatu di situ. Wah, senang banget Mas mereka. Kalau lihat nanti boleh datang ke beberapa DPM PTSP ya, baik di provinsi, kabupaten, kota yang bagus ya kan. Kalau tahun ini kita 2024 ini yang menang kalau provinsi Jawa Barat. Oh, Jawa Barat ya. Jawa Barat. Nah, coba datang ke Jawa Barat ya. Kalau yang di kabupaten ya, kabupaten itu kabupaten Badung. Iya. Di Bali. Oh, Bali. Di Bali. Luar biasa. Jadi ini tidak hanya Jawa sentris enggak ya. Iya. Nah, terus kemudian ada Siak juga, ada Sragen juga ya. Siak itu jauh. Siak bagus sekali ternyata ya. Jadi salah satu hal yang tandanya itu mall pelayanan publiknya bagus. Tapi selain itu kita juga melihat ya di kota ya. Nah, di kotanya itu Surabaya. Di Surabaya. Di Surabaya. Memang masih Jawa-Jawa juga ya, memang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya. Nah, kelebihannya apa itu, Pak? Nah, memang itu tidak bisa. Nah, memang mereka sudah terdigitalisasi semua ya. Dan ada salah satunya adalah perizinan itu terdigital ya. Ada namanya rancangan daerah ya, itu sudah terdigitalisasi. Jadi kalau misalnya datang, saya mau invest di mana, itu ditunjukin koordinatnya aja sudah ada. Jadi misalnya gini, saya mau investasi untuk daerah bisnis di mana? Daerah sini, dicek langsung, bisa diakses. Oh, kelihatan gitu. Titiknya di mana aja titiknya gitu, dimana Pak? Yang masih bisa peluang untuk kita berbisnis gitu, Iya, Pak? betul. Jadi kalau misalnya kita punya tanah nih ya, atau ditawarin oleh orang lain gitu. Saya mau punya bisnis di sini gitu ya. Tapi setelah dibuka sama tim di DPM PTSP terlihat bahwa mohon maaf Pak, di sini nggak bisa karena di sini adalah khusus untuk perumahan misalnya atau fasilitas umum, nggak bisa. Nah, itu sudah terlihat dengan bagus. Di Surabaya itu. Di Surabaya. Itu kan memudahkan banget sih, memudahkan Pak. banget. Nah, gitu kan? Itu juga di Badung sudah ada ya, di beberapa kota sudah beberapa ada. daerah mengikuti lah gitu, Pak ya. Apa yang sudah baik yang ada di Surabaya itu bisa dilakukan. Ya. Jadi itu tantangan kita ya. Jadi namanya tadi ada RDTR namanya. Nah, itu kita berharap di pemerintahan baru di Bapak Menteri Rosan ini juga untuk meningkatkan yang rencana daerah tata ruang tadi itu bisa makin banyak. Karena kalau semuanya sudah terdigitalisasi, nggak bakal overlapping tuh, ya kan? Jadi betul, Pak. yang salah satunya ya itu yang agak lama itu kalau perizinan itu terkait dengan begitu. Boleh nggak di sini? Ya ini peruntukannya apa? Nah kadang-kadang kita sudah punya tanah, tapi, waduh ini, mohon maaf ini tidak bisa kalau untuk bisnis karena ini residensial atau sebaliknya. Nah kira-kira seperti itu sebenarnya beberapa tantangan di lapangan. Nah tapi dengan adanya pilihan kinerja yang makin bagus. Daerah-daerah tadi, kabupaten, kota, ya, provinsi, itu menunjukkan contoh lah. Jadi masyarakat sekitar nanti yang misalnya warga Surabaya, ya warga Jawa Barat, lihat apakah betul Anda bisa merasakan dengan daerah-daerah dari Bapak Ibu ini juara, pelayanannya makin bagus. Nah silakan, ini kita juga butuh feedback juga dari publik kan, ya sehingga penilaian kita ini makin tahun makin bagus gitu. Ya ini kan kalau
Pemdanya juga bagus, itu kan berdampak juga terhadap masyarakatnya Betul, gitu betul. kan Pak. Ya, Ya ya, peluang berusaha di sana semakin terbuka, ya, banyak informasi masuk, ya mudah-mudahan lebih sejahtera gitu ya, ya Pak. ya, Pak sebenarnya memang manfaat dari penilaian kinerja ini itu apa sih Pak? ya. Ya, Itu. tentu penilaiannya yang paling utama kita ingin kalau satu daerah ya, Hmm, tadi provinsi, kabupaten, kota dan juga kementerian lembaga, kalau mereka menjadi juara atau ya 1, 2, 3 begitu ya, itu iya, kan menunjukkan dia kinerjanya bagus. iya, Ya, otomatis kita bisa menarik investor. iya. Investornya datang happy dia kan, oh ya saya datang mau investasi cepat ternyata, ya, dilayani dengan baik gitu. Jadi Nggak ribet dah pokoknya gitu. nggak ribet lah kira-kira. Jadi iklim Iya. investasinya oke lah gitu ya, Oh, bagus, seneng gitu. Jadi repeat order lah kira-kira gitu. Wah invest ini mau tambah lagi, penambahan lagi. Nah yang kedua juga kita meningkatkan menciptakan lah ya iklim persaingan dari perusahaan-perusahaan yang ada itu secara fair lah iya, gitu kan. Mohon maaf mungkin di zaman dulu kan ada yang bisa dapat izin cepat di daerah sini, dapatnya sekian itu kadang-kadang mungkin dapat akses tertentu. Tapi sekarang ini terbuka. Dengan sistem iya yang Prof. ada itu hampir semuanya lah terbuka. Karena kalau kita memberikan izin kepada orang yang tidak atau perusahaan yang tidak selayaknya dapat izin, Iya, kita pasti publik udah pasti rame gitu. iya, Nah ini peningkatan daya saing perusahaan mereka juga semangat karena sudah dibikinkan ekosistem iklimnya yang bagus gitu. Sehingga semua bisa masuk ya. Sehingga berlomba-lomba mereka, senang mereka. Nah tentu juga tadi ada pertumbuhan ekonomi ya Mas. iya, Pertumbuhan ekonomi untuk 8%, kita tentu salah satunya investasi, kita genjot terus dan juga ini yang menurut saya paling krusial adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. ah, Jadi masyarakatnya harus merasakan betul, iya Pak. ya kan? Mereka, wah daerahnya dapat juara gitu ya, dapat mungkin apresiasi, dapat dana tambahan, tapi pelayanannya kok nggak bagus gitu. Nah ini harus bagaimana masyarakat tetap merasakan kualitas mereka naik. Artinya apa? Kalau banyak investasi di sana, misalnya lah yang sederhana, misalnya buka toko gitu ya, Iya, apa buka mall atau buka apalah iya, tempat wisata dan lain sebagainya, atau khususnya juga pabrik-pabrik misalnya, kan lapangan kerja. betul. Nah, salah Menyerap satunya tenaga menyerap kerja. lapangan kerja. Iya, Investasi itu biasanya investasinya berapa, lapangan kerjanya berapa gitu kan, iya, realisasinya berapa gitu. Nah, ini kan mengurangi iya, pengangguran ya. Nanti efek berikutnya adalah ya hajat hidup mereka meningkat lah, kesejahteraan mereka meningkat, iya, mereka happy lah kira-kira gitu ya. Nah, itu iya. beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Itu penting ya. Jadi ya Ya, Prof ya, ketika betul. investasi masuk, Mm-mm. entah dia buat pabrik atau buat toko, Ya, bisa menyerap tenaga kerja gitu ya betul Prof tenaga ya. kerja. Jadi satu daerah itu yang tadinya penganggurannya sekian, mudah-mudahan dia bisa berkurang lah. Ya, ya, Gitu ya Prof. betul. Itu bagian dari manfaat yang diharapkan Ya, dari penilaian kinerja ya. ya. Nah itu kalau PTSP dan PPB itu mempengaruhi perbaikan iklim usaha di Indonesia sampai sejauh mana Prof? Ya, jadi iklim usaha itu kan dibentuk ada macam-macam ya. Hmm, Karena ada ekosistemnya. Biasanya kan dari peraturannya gitu ya. Nah, peraturannya apakah sudah bagus atau belum? iya, Ya. Pelaksanaannya sudah sesuai belum? Biasanya disusun ya peraturan itu sangat ideal gitu ya. Nah, tapi kemudian ternyata implementasinya nggak konsisten atau lain gitu ya. mhm, Atau substansi dari peraturan sendiri itu nggak pas, tidak menyelesaikan masalah di lapangan misalnya. mhm, Ya. Nah ini berarti soal identifikasi masalah di lapangannya nggak ketangkap dengan bagus gitu. iya, Nah jadi dengan adanya penilaian kinerja ini kita juga bisa mengidentifikasi masalah-masalahnya apa yang tumbuh, yang muncul di lapangan. Karena masalah itu kan kadang-kadang yang dulu nggak masalah, perkembangan oh, teknologi, perkembangan zaman sekarang jadi masalah gitu. misalnya apa tuh Prof Ya, ya? ya atau sebaliknya Oh, gitu ya misalnya hal seperti itu. Nah, terus juga kita perlu mengukur kinerja lah. Jadi tadi kinerja orang itu kalau diberikan target ya, iya, kemudian dia bekerja ya, diukur, wah kamu memenuhi target gitu, bahkan melampaui. Dia seneng kan? iya, Dikasih apresiasi. Nah, itu hal yang simpel yang seperti itu. Jadi kita bisa lebih fair, lebih ya terbuka ya, transparan. iya, Daerah juga begitu. Wah ini bagus nih, terbuka, kita kasih apresiasi, harapannya mereka akan semakin semangat. Dan ujungnya kan juga nanti peningkatan pendapatan daerah, iya, ya kepada mungkin ada pajak berbagai macam. Ya itu menjadi hal yang penting lah menurut saya ya, di antara berbagai hal
yang untuk meningkatkan iklim dari investasi di daerah. Iya, Pemda ini kan Ya, jadi betul. merasa apa yang sudah dikerjakannya juga diapresiasi gitu Betul, kan. betul. Dan ini sejalan dengan target dari pemerintah pusat Betul. gitu ya, Prof. Ya, Jadi ya, apa yang udah ya, dikerjakan ya, ternyata wah benar-benar dilihat lah ya, betul. gitu kan. Ya. Nah, ini kalau tantangan utama nih toh, Prof, Mm. untuk kementerian, Pemda atau lembaga dalam melaksanakan penilaian kinerja ini apa, Prof? Ya, pertama sebelum kita bicara tantangan itu memang kita Iya. tahu ya, kita berdasarkan semua self assessment, verifikasi ya, kita lihat data, uji petik di lapangan, mereka presentasi juga, mereka Iya. presentasi juga loh, presentasi juga keren-keren gitu ya. Nah, kita akan melihat bahwa apa namanya, mereka itu dengan keterbatasan resources, sumber daya itu ya, tapi mereka melakukan yang terbaik. Jadi salah satu hal yang mungkin saya highlight di sini adalah memang ada kurangnya sumber daya gitu ya. Ada tantangannya itu Ada ya. tantangan itu ya, sumber Iya. daya. Tapi mereka dengan sumber daya terbatas pun mereka melakukan yang terbaik gitu. Jadi ini ada baiknya ke depan juga ditata ini sumber daya khusus yang terkait dengan penanaman modal. Karena penanaman modal ini perlu dilakukan oleh orang-orang yang khusus ya, punya kompetensi khusus, punya skill khusus gitu ya. Jadi selain SDM, nah juga anggaran. Nah, kadang-kadang ini kan kita ditargetkan investasi banyak gitu ya untuk daerah-daerah itu kan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sekian gitu ya. Tapi support anggarannya kurang. Nah, makanya perlu kombinasi anggaran juga dari pemerintah pusat dan juga dari pemerintah daerah juga ada. Nah, ini salah satunya. Kemudian hal lain yang timbul tantangan itu biasanya terkait dengan koordinasi ya, di mana ini soal klasik sebenarnya. Koordinasi antar OPD, antar dinas gitu kira-kira. Tetapi dengan adanya mall pelayanan publik itu yang satu pintu itu sebenarnya sudah bisa mulai dikurangin lah ya hambatan koordinasi itu. Mereka sudah satu visi gitu ya. Kantornya juga bersatu di situ, mereka bertemu juga dengan reguler. Koordinasinya lebih mudah udah ya. lebih mudah. Nah, tapi itu salah satunya koordinasi antar instansi gitu ya. Tapi kadang-kadang juga koordinasi itu rumitnya kadang-kadang soal persepsi aja, Mas. Iya. Ya, persepsi saya begini gitu ya. Persepsi Anda seperti itu gitu. Nah, itu aja. Namanya orang hidup ya, berkomunikasi kan. Ya pendapatnya kan bisa beda-beda soal persepsi ya. Tapi setelah biasanya yang penting itu duduk bareng-bareng, ngopi-ngopi gitu ya, ngobrol, dia rapat-rapat diskusi selesai. Nah, dan juga memang setiap daerah itu kan birokrasinya beda-beda ya. Tapi satu hal yang saya lihat, Mas, jadi di tantangan yang berbagai macam itu, tapi faktor leadership ya, dari kepemimpinan dari kepala daerah itu penting sekali. Jadi saya juga waktu uji petik ke daerah-daerah, ketemu bawa ibu gubernur, ketemu upati, wali kota, ya sekretaris daerah, itu mereka semua berpihak kepada investasi itu beda, ya kan? Karena perhatiannya itu. Nah, saya juga di sini berharap nih kepada bapak ibu kepala daerah ya untuk secara lebih serius ya, memberikan perhatian kepada teman-teman DPM PTSP, baik dari tadi SDM, anggaran, koordinasi, fasilitasi lah. Karena ini seiring juga dengan kita menuju ya arah Pak Prabowo ya, kita menuju Indonesia Emas 2045 itu investasi khususnya di kementerian ini kan sekarang tambahkan hilirisasi. Nah, itu masuk asta cita kita juga kan. Nah, itu kita bisa fokus lah. Tentu sesuai dengan karakteristik di daerah masing-masing ya. Kekayaannya kan beda-beda. Ada yang mungkin di sumber daya alamnya bagus, tapi ada juga yang jasa. Nah, silahkan sudah kreativitas, inovasi dari leadership dari teman-teman di daerah. Ini kan Bapak udah secara terbuka menyampaikan kan, ya kepala daerah, Bapak, Ibu gitu kan, ya kan, semoga lebih terbuka, bisa lebih berkoordinasi gitu kan, Pak. Betul. Nah, ini kalau instansi atau pelaku usaha berperan dalam meningkatkan kualitas PTSP PBB, itu bisa menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, Pak? Ya, tentu. Karena ujungnya ini kan kita bekerja kan selain ada SDM-nya, ada anggarannya, tapi ada instansinya ya, ada kelembagaannya lah. Nah, kelembagaannya ini gimana mereka bisa para pemimpin di lembaga-lembaga itu meningkatkan kapasitas. Tadi terkait dengan SDM yang kurang tadi ya, misalnya kapasitas SDM-nya juga. Kasih mereka pelatihan, ya kasih mereka mungkin ajak mereka studi banding kemana. Nah, ke daerah-daerah yang menjadi pemenang itu ya banyak. Jadi yang masih kurang, kadang-kadang mereka datang ke daerah-daerah tertentu. Bisa mau lihat ke Surabaya, ke Sragen, ya kan, ke Siak, apa nih yang bagus dari mereka? Kenapa sih kok mereka bisa menang gitu? Nah, itu kadang-kadang itu udah ada, Pak, tapi udah ada. Ada, itu berjalan sendiri. Oh, daerah itu datang ke tempat yang menang, melihat secara langsung gitu ya. Betul. Dan kadang-kadang mereka minta kita fasilitasi gitu ya, silahkan.
Tapi justru itu laporan dari teman-teman di daerah lah ya, informasi seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, mungkin yang kedua adalah bagaimana institusi itu bisa memanfaatkan teknologi ya. Iya. Saya kira sekarang banyak teknologi maju, baru, inovasi, mungkin salah satunya juga kecerdasan buatan mungkin ya, artificial intelligence itu kan bisa dipakai. Misalnya aturan banyak nih ya, tumpang tindih ya, kita minta AI aja ya, membantu kita membaca, mengidentifikasi mana-mana yang tumpang tindih. Misalnya tadi contoh misalnya ada RDTR di satu kawasan tertentu, daerah tertentu yang mungkin ada rumit selama ini gitu ya, gimana. Nah, dengan teknologi itu bisa membantu kita. Nah, di sini memang sangat tergantung kepada visi ya daripada pemimpin ya. Sehingga dengan ada teknologi bisa integrasi sistemnya juga bisa terjadi. Karena kalau teknologi masing-masing sendiri kan nggak ngomong nih Mas antara sistem satu sama sistem yang lain. Nah, ini penting integrasi di daerah, di beberapa instansi itu, dan juga dari daerah ke pusat. Nah, ini kita menjadikan ya teknologi sebagai enabler lah, kira-kira begitu ya. Nah, ya, tapi kan tadi yang Prof Tirta sampaikan mungkin masing-masing daerah kan juga berbeda ya. Betul. Salah satunya kayak SDM, mungkin arahnya mau digitalisasi, memanfaatkan teknologi. Tapi mungkin perlu ada beberapa daerah masih ada pelatihan tuh perlu juga kali ya Prof ya. Belum bisa disamaratakan gitu ya. Ya, betul. Karena soal kebutuhan alat, SDM-nya seperti itu ya. Tapi kita optimis karena juga generasi-generasi muda sekarang ini kan lahir saja udah langsung ketemu internet ya Mas. Iya. Kalau zaman saya dulu mungkin belum lahir internet apa, belum ada ya. Iya. HP belum ada gitu ya. Jauh banget ya Mas. Sekarang udah lebih terbuka ya Bro. Nah, artinya betul. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah adaptasi mereka terhadap teknologi baru. Ya, karena ini kan juga banyak staf, perusahaan, entrepreneur gitu ya, karyawan-karyawan instansi pemerintah itu juga banyak generasi muda kan. Mereka kalau menggunakan teknologi pasti adaptasinya cepat, adopsi teknologinya cepat, tinggal mau apa tidak. Nah, menurut saya itu seperti itu. Dan kemudian itu memudahkan kita kok. Kita nggak perlu khawatir dengan teknologi. Kita adalah yang mengendalikan teknologi ya. Tinggal kita suruh aja mereka gitu. Sampai sejauh ini kan teknologi belum punya perasaan ya kan. Nah, belum punya hati itu kan. Nah, ya nanti bahaya kalau teknologi udah punya hati, nanti kita nggak bisa lihat ini robot apa manusia atau robot ini kan. Nah, dia bisa nolak perintah ya Bro. Nah, artinya sampai ini kita bisa memanfaatkan mereka ya, teknologi itu kita gunakan karena untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, mengidentifikasi masalah-masalah tadi, tumpang tindihnya aturan, integrasi sistem yang belum berjalan di mana, mungkin juga memberikan solusi ya, alternatif solusi. Karena mereka punya ketepatan ya dalam mengecek semua inilah ya data-data dan informasi dan mencoba mungkin mencari data-datanya, mencari pola-polanya gitu ya, sehingga bisa melahirkan solusi yang lebih tepat gitu. Oke, baik Prof Tirta, terima kasih Prof atas waktunya Prof. Sudah memberikan penilaian secara mendalam soal penilaian kinerja PTSP dan PPB. Ya. Baik. Semoga setelah ini calon investor maupun investor yang sudah ada tidak ragu ya Prof, ya kan? Karena kementerian sudah sangat-sangat serius menciptakan iklim yang kondusif untuk berusaha di Indonesia. Baik. Sekali lagi terima kasih Prof Tirta. Terima kasih Mas Didi. Buat kita semua salam sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih.